Shalom, selamat malam saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa dalam renungan pada malam hari ini. Saya mengucapkan salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita siapkan hati dan berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur kepadamu karena berkat pimpinan Tuhan, penyertaan-Mu di sepanjang hari ini, sehingga kami mampu melewati segala tugas, tanggung jawab, dan apapun yang kami lakukan. Terima kasih untuk berkat pertolongan Tuhan. Dan saat ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapi setiap kami, berikan kami pengertian untuk kami dapat memahami akan firman-Mu dan taat melakukan apa yang Engkau mau. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Injil Matius 11 ayat yang ke-28. Tertulis demikian: Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Saudara yang dikasihi Tuhan, salah satu dari bodyguard Hitler adalah seorang pria bernama Kurt Wagner. Dia sangat mengagumi Hitler dan memujanya, bahkan menganggapnya sebagai Tuhan. Pada akhir Perang Dunia, kekagumannya pada Hitler menjadi goyah. Ketika Hitler bunuh diri di sebuah bunker di Berlin, keyakinannya akan ajaran Führer yang dikumandangkan oleh Hitler menjadi luntur. Pikirannya yang gelisah begitu membebani dirinya, dan ia pun merencanakan untuk bunuh diri. Kurt Wagner pada saat itu sedang menghabiskan secangkir kopinya yang terakhir sebelum bunuh diri. Ketika tiba-tiba pada waktu itu ia melihat di dekatnya ada sebuah traktat Injil. Ia mengambil traktat itu dan mulai membaca sekedarnya. Tapi kemudian ia menjadi serius membaca traktat tersebut. Hatinya seketika berubah. Ia mengalami jamahan Tuhan secara pribadi yang membuatnya menyadari akan kebenaran dan pertolongan serta harapan di dalam Tuhan Yesus. Ia tidak jadi mengakhiri hidupnya, dan selanjutnya yang ia lakukan adalah pergi menjumpai seorang pendeta, belajar tentang firman Tuhan, dan memberi dirinya dibaptis. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat ini Tuhan Yesus mengatakan, Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Tuhan mengerti apa yang menjadi beban persoalan kita. Ia tahu bahwa kita letih lesu, bukan hanya secara fisik, tapi secara rohani. Jiwa, batin kita mengalami keletihan dan kelesuan. Tuhan mengerti bahwa kita berbeban berat. Semua orang yang hidup di dunia ini pasti punya beban masing-masing. Dan seringkali saudara, beban itu membuat kita seperti kehilangan arah dan pengharapan. Tapi mari saudara, jangan kita kehilangan fokus. Fokus kita adalah yang di atas, yaitu Tuhan. Tuhan Yesus adalah fokus hidup kita. Dia yang menjadi tujuan dan alasan dari keberadaan kita di bumi ini. Dia adalah kekasih jiwa kita. Jangan pernah menjadi kecewa terhadap apa yang kita hadapi. Jangan kecewa dengan apa yang kita miliki, tapi bersyukurlah. Dan ketika persoalan atau masalah kita alami dan terasa begitu berat menekan, jangan berpikiran pendek. Jangan mengakhiri hidup saudara, karena itu bukan menyelesaikan masalah, tapi menambah masalah. Jangan cari solusi yang lain di luar Tuhan, sebab solusi atas segala persoalan hidup kita hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Kalau kita datang kepada Tuhan, maka janjinya Ia akan memberi kelegaan pada kita. Ini adalah janji Tuhan, bahwa Dia bukan saja hanya mendengar keluhan kita, bukan hanya akan menerima kedatangan kita di hadapannya, tapi ketika kita datang dalam doa,
bersujud merendahkan diri, menyampaikan persoalan kita kepadanya, Ia akan memberi kelegaan kepada kita. Kelegaan di sini mempunyai makna yang luar biasa. Dalam bahasa Yunani, kelegaan dalam ayat ini disebutkan dengan kata anapauso, yang mengandung arti penyegaran, pemulihan, berhenti dari pekerjaan dan aktivitas yang melelahkan, mendapatkan kekuatan, istirahat dan ketenangan. Jadi makna dari pernyataan Tuhan untuk memberi kelegaan adalah memberi kesegaran, kekuatan dan pemulihan pada jiwa kita, roh kita, bahkan Dia memberi kelegaan pada fisik kita, karena Ia adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Ia akan memulihkan keadaan kita seutuhnya. Kita akan kembali disegarkan dengan semangat baru dan sukacita yang berlimpah, iman dan pengharapan untuk menjalani hidup bersama Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara saudara yang saat ini punya masalah dan beban yang begitu berat, mari datang pada Tuhan Yesus, minta pertolongan Tuhan, sebab hanya di dalam Dia kita memperoleh solusi, jawaban yang memberi kelegaan bagi jiwa kita. Di dalam Tuhan kita mendapatkan ketenangan, kekuatan, dan pertolongan. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur berterima kasih untuk firman-Mu yang menyegarkan jiwa kami, memberikan kami sukacita dan pengharapan. Di dunia ini Tuhan, ada begitu banyak beban yang menekan kehidupan kami. Ada begitu banyak hal yang membebani pikiran kami, dan hal-hal itu seringkali membuat kami letih, merasa lesu, berbeban begitu berat. Tapi saat ini Tuhan, kami menyadari bahwa ada solusi, ada kelegaan di dalam Engkau Tuhan Yesus, dan hanya Engkau satu-satunya yang menjadi sumber pertolongan, sumber kekuatan bagi kami. Di dalam Engkau Tuhan Yesus, kami mendapatkan kesegaran yang baru, kami dipulihkan, kami dibaharui, semangat kami dan sukacita kami kembali meluap-luap di dalam Engkau. Iman dan pengharapan kami dibangkitkan kembali. Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur karena firman-Mu menerangi hati dan pikiran kami, membuat kami dapat melihat dengan begitu terang bahwa masa depan begitu cerah di hadapan kami, oleh karena ada Engkau Tuhan yang menuntun jalan-jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk firman-Mu, dan kami bersyukur untuk kekuatan yang Tuhan berikan kepada kami, kelegaan dan sukacita. Berkati setiap kami ya Tuhan, di sepanjang malam ini, dalam tidur kami, lingkupi kami dengan kuat kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa bagi yang sedang dalam pergumulan masalah, agar Tuhan Engkau menjamah, memberikan kekuatan, sukacita dan jalan keluar bagi mereka. Dan bagi yang sedang dalam keadaan sakit, agar Tuhan Engkau menjamah, menyembuhkan, memberikan kesehatan dan kekuatan yang sempurna. Terima kasih Tuhan, kami percaya, kami terima jawaban doa, kami alami kemenangan oleh karena Engkau Tuhan Yesus. Terpujilah nama-Mu ya Bapa. Berkat damai sejahtera dan kasih karunia Tuhan senantiasa berlimpah dalam hidup kami. Hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam, selamat beristirahat, dan sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya.